Ragaku, raga mulya. Getih sing duwe pangarepan kang ana ning luhur. Latiku ra iso dipatahke karo silat lan belati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untung direkam. Kita sampai di part terakhir tulisan Restu Wiratmaja, santet mantan istri. Tapi sebelumnya, saya ingatkan yang belum nonton part 1, 2, 3 segera tonton dulu ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen asal kota kalian. Mari kita dengarkan bersama-sama. Nak Farah, ini temennya Malik, tanya Pak Cecep kepada Farah. Lebih tepatnya mantannya, Pak, ucap Farah. Kamu tadi bilangnya temen, gimana sih Farah? Jelas Ikhwan. Kalau temen gak mungkin saya setahu itulah soal Malik itu seperti apa. Memang benar juga, Farah ini tipe wanita yang tidak bisa ditebak. Usut punya usut, Farah tahu semua tentang hubungan antara Malik dan dukun itu. Karena itu, Farah tahu detail mengenai jenis santet yang diarahkan kepada Sajim dan keluarganya itu. Apa yang Nak Farah tahu darinya? Saya hanya tahu bahwa orang yang terkena santet kemungkinan ada dua hal. Yang pertama mati atau kehilangan kesadaran. Disusul dengan senyum Farah. Maksudmu, apakah kita bisa menyelamatkan Novi? Tanya Sajim. Farah mendekati Sajim. Dia membereskan baju Sajim secara perlahan. Kau tahu, Jim, alasan istri kamu tuh ninggalin kamu karena satu hal. Pertama, karena kamu kurang mengerti perasaannya. Dan yang kedua, istri kamu itu curhat ke salah seorang. Dan orang itu adalah Malik, mantannya saya, senyum Farah. Tapi Novi bisa selamat kan? Tanya Sajim. Farah cuma menjawab dengan senyuman. Bisa, asal bala bantuan kita itu tetap sasaran, ucap Farah sambil mengarahkan wajahnya ke Pak Cecep. Bala bantuan? Maksudmu Pak Kiai Soleh? Beliaulah yang akan menjadi senjata terkuat kita. Di sini kita hanya modal nekat dan tekad saja. Ngerti kan? Itu siapa toh? Tanya Ikhwan sambil menunjuk ke gubuk tua yang dipenuhi ilalang tinggi. Nunduk sekarang. Itu adalah dukun perantara suruhan Malik. Jangan sampai ketahuan. Mereka menunduk, namun naasnya dukun itu seperti tahu pergerakan sesuatu di rerumputan itu. Gini, kita bagi tugas. Saya nyelamatin Novi, kalian yang melawan dukun itu. Gimana? Jelas Farah. Saya ikut kamu saja, Nak, ucap Pak Cecep. Oke kalau gituan, kamu sama teman kamu lawan dukun itu ya. Tunggu sampai bala bantuan tiba. Paham? Jelas Farah. Lama nggak bala bantuannya datang? Tanya aja sama bapak ini. Udahlah, kita berdoa saja. Semoga Pak Kiai sudah bersiap-siap, jelas Pak Cecep. Lewat belakang yuk, jangan sampai ketahuan, perintah Farah. Dukun itu masuk ke dalam gubuk itu. Farah menjadi komando pergerakan mereka. Mereka berempat segera melakukan aksi penyerangan itu. Pintu belakang gak dikunci nih. Ada apa? Tanya Ikhwan. Mereka telah tahu kedatangan kita. Jadi ini bakalan tambah menarik, senyum Farah. Ikhwan dan Sajim hanya geleng-geleng kepala dengan tingkah Farah. Mereka berempat masuk ke dalam rumah itu. Seluruh dindingnya penuh dengan tulang sapi kerbau. Tulang-tulang ini untuk apa ya? Tanya Sajim. Itu tulang biasa,
digunakan untuk menulis mantra dan raja. Tanpa tulang-tulang itu, apa yang disyaratkan tidak bisa dipenuhi. Oh, dunia santet memang aneh ya, ucap Ikhwan. Husus, diam-diam, ada yang datang. Mereka berempat bersembunyi di balik kendi yang berukuran besar itu. Tampak Malik sedang membawakan wadah berisi sesuatu, lalu dia mengambil beberapa tulang dan memasukkannya ke dalam wadah. Setelah itu Malik kembali ke ruangan tempat dia keluar itu. Itu Malik namanya, ucap Farah dengan tersenyum. Aku rindu dengannya. Ingin sekali aku mematahkan lehernya, menyayat-nyayat kulitnya secara perlahan. Aku juga rindu ketika dia melakukannya padaku. Hah? Apa maksud kamu, Farah? Nak, apa yang harus kita lakukan sekarang seperti ini? Seperti strategiku di awal, aku akan menuju ruangan Malik dan menyelamatkan Novi. Lalu kita berdua bagaimana? Cari dukun itu. Farah langsung meringsek maju ke depan, diikuti Pak Cecep. Farah mengeluarkan belati dari belakang punggungnya. Malik, aku datang. Siap-siap kau. Sajim dan Ikhwan mencari ruangan lain untuk menemukan dukun yang dimaksud. Farah membuka pintu ruangan itu. Tampak Malik sedang menyilet paha Novi dan mewadahi darah itu untuk digunakan sebagai ritual. Kamu rindu pada aku, Farah? Senyum Malik. Sudah lama kita tidak bertemu. Pergelangan tangan mana yang ingin aku patahkan? Kanan atau kiri? Ucapnya. Sebelum kau mematahkan pergelanganku, sudah berapa banyak wanita yang kau jadikan nafsumu, Malik? Cincinku tidak berguna lagi jika buhul itu aku cabut sekarang. Benar kan? Senyum Farah. Sebelum kau cabut ini semua, puluhan cincinku telah menguasai ruangan ini. Kita kedatangan banyak tamu. Ternyata kamu sudah mempersiapkan ini semuanya. Senyum Farah. Sambutan terhadap tamu istimewa ya, tentu ini mengganggu ritualku. Harus diberi wejangan yang istimewa juga kan? Ucap Malik. Farah menyeset tangannya dengan belati itu. Dia memejamkan matanya. Rogoku, rogo mulya. Getih sing duwe pangarepan kang ana ning luhur. Ladiku ra iso dipatahke karo silet lan belati. Mata Farah berubah menjadi hitam. Dia seperti kerasukan sesuatu. Sesuai perkataannya, itu adalah keturunan dari keluarga secara turun-temurun. Selagi aku berurusan dengan Malik, selamatkan anakmu, ambil buhulnya, lalu buang jauh-jauh dari tempat ini. Seluruh rumah ini telah dikuasai oleh jin miliknya, ucap Farah kepada Pak Cecep. Baik nak, baik. Berbeda dengan Malik, dia tanpa menyeset tangannya dengan belati. Aura membunuhnya telah kuat. Mata Malik menghitam. Sesama pengguna ilmu hitam, harusnya kau sudah tahu bahwa kekuatanku lebih mumpuni ketimbang kamu. Jelas Malik. Mukanya benar-benar sedang dirasuki oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan itu benar-benar sangat kuat. Malik dan Farah adu kekuatan di tempat itu. Keberadaannya mampu menggetarkan rumah seisinya. Momen itu berhasil dimanfaatkan oleh Pak Cecep untuk menarik buhul yang terikat di lengan kanan Novi. Nov, bangun Nov, bangun. Sadar, ayo kita pergi dari sini. Pak Cecep memperhatikan gerak-gerik Farah dan Malik yang saling membunuh itu. Keduanya benar-benar kesetanan. Ikhwan dan Sajim mencari dukun itu. Tiba-tiba tampak anak kecil berlari berlawanan dari langkah keduanya. Sialan, itu tuyul itu, ucap Ikhwan. Wan, itu siapa? Tanya Sajim sambil menunjuk seseorang yang sedang menempel di dinding dengan wajah mengerikan. Itu orang yang kita cari. Tahan dia, jangan sampai kamu terbunuh.
karena aku takut kita akan kena dampaknya. Kita tunggu balapan Tuan, ya. Sajim mengangguk paham. Dukun itu turun dari tempat dia menginap. Dia menyerang Ikhwan dan Sajim. Wan, awas Wan. Ikhwan menghindar seketika. Cakaran ganas dukun itu hampir mengenai dirinya. Sajim langsung mengambil tulang belulang yang terpasang di dinding dan memukuli dukun itu. Namun dukun itu malah berucap yang tidak-tidak. Ngomong apa dia, Wan? Tanya Sajim. Udah, jangan diladenin. Kita fokus saja sama ini. Sajim terus menahan dukun itu agar tidak melukainya. Ikhwan menyerang dukun itu dari belakang. Namun sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi. Dukun itu meludahi Sajim dan mengenai tepat di kedua tangannya. Panas Wan. Sajim langsung terjatuh. Jim, kamu gak apa-apa? Kamu kenapa? Dukun itu ngeludahin Wan. Awas, hati-hati. Kurang ajar. Tiba-tiba tangan Sajim terseret-seret sesuatu akibat terkena ludah itu. Wan, tangan saya ini kenapa Wan? Teriak Sajim. Jim, kamu gak apa-apa kan? Kedua tangan Sajim seperti diseset oleh silet tajam. Bekas lukanya muncul dengan seketika. Kedua tangan Sajim mengeluarkan darah. Ikhwan terus menarik kepala dukun itu dari belakang. Dia pun mengambil tulang belulang yang berada di dinding dan memukuli dukun itu. Namun dukun itu sangat kuat. Dia pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik tangan Ikhwan. Dengan sekuat tenaga, dukun yang sedang kerasukan itu menarik tangan Ikhwan yang memegangi dari belakang. Dan alhasil tubuh Ikhwan tertarik ke depan dan terjatuh di hadapan dukun itu. Wan, kamu gak apa-apa Wan? Sialan, dukun kampret itu. Dukun itu menarik tubuh Ikhwan agar segera bangkit dengan cepat. Perut Ikhwan ditonjok dengan keras oleh dukun itu. Mata Ikhwan melotot sesat, wajahnya memerah. Bukan tonjokan yang dia rasakan, namun ada sesuatu yang dialirkan dukun itu kepada Ikhwan. Ikhwan memegangi perutnya dan terjatuh sesaat. Dia mulai kejang-kejang. Wan, kamu kenapa Wan? Kamu kenapa? Sajim bangkit dan menuju ke arah Ikhwan. Suara Ikhwan menahan sakit. Ikhwan mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Akibat tonjokan itu, dia muntah-muntah. Namun bukan muntah bekas makanan, melainkan muntah yang dipenuhi dengan belatung. Apa ini? Ucap Ikhwan sambil melihat ke arah muntahan yang penuh belatung itu. Apa yang kau lakukan padaku? Dukun bangsat. Belatung itu tampak hidup dan segar, seperti baru masuk ke dalam makanan busuk. Lagi-lagi Ikhwan ingin memuntahkan sesuatu, namun ini lebih parah. Muntahnya berisi paku, baik yang sudah karatan ataupun tampak baru. Wan, kamu gak apa-apa kan? Sajim khawatir dengan keadaan Ikhwan. Kepala Ikhwan sudah pening, tenaganya sudah habis, tubuhnya tampak lemah. Muntah-muntah berbarengan dengan keluarnya darah dari mulutnya. Bala bantuan sudah siap. Kiai Soleh sudah menggelar sajadah di kamarnya. Dia memutarkan tasbihnya. Dia akan membawa kedua orang jahanam itu, Malik dan dukun suruhannya, untuk dibuang di tempat yang tidak diketahui. Wan, kamu gak apa-apa kan Wan? Sadar Wan, kita harus bertahan. Dukun itu mendekati Sajim. Saiki, kowe bakalan mati, teriak dukun itu ketika mengarahkan bogem mentahnya ke arah Ikhwan. Namun Sajim melindunginya terlebih dahulu. Sajim termental dari Ikhwan. Dia membayangkan nyawanya sudah di ujung tanduk. Tubuhnya terasa panas, seperti ada sesuatu yang merasukinya. Sangat panas lebih tepatnya. Ingin memuntahkan sesuatu, tapi yang keluar paku, darah, dan belatung. Hal itu pertama kali dibayangkan oleh Sajim dan Ikhwan. Tiba-tiba datang seorang menggunakan gamis dan sorban.
Orang itu menyabet dukun itu dan langsung menghilang. Sebelum Sajim memuntahkan sesuatu, orang bergamis putih itu langsung mengambil sesuatu dari perut Sajim. "Sekarang baca istighfar ya nak, jangan sampai putus," ucap orang itu. Sajim menurutinya dengan seketika rasa panasnya hilang lenyap dan berganti menjadi sejuk dan dingin. Setelah itu orang agamis itu menuju ke tempat Ikhwan. Hal yang serupa yang dilakukan oleh orang itu untuk mengambil sesuatu yang dari perut Ikhwan dan membuangnya jauh dari tempat itu. Pandangan Sajim menjadi redup. Dia tak bisa melihat sesuatu yang terjadi. Sajim pingsan di tempat. Dia tidak tahu kemana arah orang itu melangkah, namun pikirnya dia akan membantu Bapak dan Farah yang sedang menyelamatkan Novi. Pak Cecep masih berusaha membuka buhul itu, namun dia kedapatan seorang dengan memakai gamis. "Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai sudah datang. Sekarang kamu mundur ya." Pak Kiai membalutkan sorbannya kepada lengan kanan Novi. Dengan seketika buhul itu menghilang. "Kurang ajar kamu," teriak Malik kepada Pak Kiai. Malik segera menusuk perut Farah dan menyerang orang bergamis itu. Orang bergamis itu tampak tenang. Dia membaca sesuatu dari mulutnya dan menyabetkan sorban itu tepat di wajah Malik. Dengan seketika, Malik langsung menghilang dari hadapan Pak Cecep. Farah yang melihat itu hanya terdiam. "Bawa Novi ke tempatku. Pergi dari sini sekarang juga ya," jelas orang itu. Baik Kiai, baik." Pak Cecep langsung mengangkat Novi dan meninggalkan Farah. Orang bergamis yang diyakini Kiai Soleh itu pun langsung menuju ke arah Farah. "Jangan kau teruskan ilmu hitammu ini. Dia akan menenggelamkanmu dalam kegelapan." Farah cuma bisa mengangguk. Orang bergamis itu menghilang dengan seketika. Namun yang aneh, Sajim dan Ikhwan sudah berada di mobil. Dan siapa yang mengangkat keduanya? Allahu a'lam. Ketika Pak Cecep mengangkat Novi menuju mobil, Ikhwan dan Sajim sudah terlebih dahulu berada di mobil. "Masya Allah, siapa yang membawa mereka langsung ke mobil?" ucap Pak Cecep. Farah beranjak bangkit. Dia bergerak sebisanya untuk bisa menyelamatkan diri. Tampak puluhan penghuni rumah itu masih belum terima ketika tuannya dihilangkan begitu saja. "Jin terkutuk," ucap Farah sambil memegangi perutnya. Pak Cecep menaruh Novi di bagian depan jok mobil. Dia kembali ke rumah itu untuk membantu Farah yang terluka. Sini nak, aku bantu. Cepat pergi dari sini. Makhluk di sini sudah marah sekali dengan kita semua." Pak Cecep segera membantu Farah untuk masuk ke dalam mobil. Sesaat mereka telah berada di mobil, makhluk itu tampak berjejer di hadapan rumah. Mereka menunggu tuannya datang, senyum Farah. Malik maksudnya. Orang yang bergamis itu telah membuangnya di suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Memang itu balasan yang setimpal bagi mereka. Pak Cecep meninggalkan tempat itu. Mereka semua selamat atas aksi penyelamatan Novi yang hampir membunuh mereka semua. Kira-kira 3 hari lamanya mereka berempat dibawa ke tempat Pak Kiai itu. Mereka semua sembuh dengan total. Novi, Farah, Sajim, dan Ikhwan. "Ingat ya, ingat. Jangan pernah melakukan hal ini lagi. Kalian akan kena batunya," jelas Kiai itu. Namun sesuai perkataan Farah memang benar. Novi kehilangan kesadaran. Dia belum bisa mengenal suaminya dan siapa dirinya. Dan insya Allah sebentar lagi istri kamu akan siuman. Terus dijaga ya nak. Tubuhnya telah berlubang. Banyak makhluk halus yang menyukai tubuhnya untuk dijadikan wadah. Beberapa menit kemudian Bu Ulfa dan Mira mendatangi tempat Pak Kiai itu. Mereka berdua diantar oleh para santri. "Ibu," ucap Mira sambil menangis. "Kamu siapa nak?" tanya Novi. "Mah, ini anak kita Amira," senyum Sajim. "Kenapa dengan Novi pak?" "Dia kehilangan kesadaran bu." "Mah, jangan ninggalin Mira lagi ya," peluk hangat Mira sambil menangis. Secara perlahan, Novi membalas pelukan itu. Agak berat memang,
namun perasaan ibu terhadapnya tak bisa dibatasi. "Pak Kiai, kami semua mengucapkan terima kasih banyak Pak Kiai," ucap Pak Cecep. "Kalian harus kembali ke jalan Allah. Nah Farah, jangan kau pelajari ilmu itu lagi ya. Dekatkan diri pada Tuhan yang menguasai alam ini. Ilmu semacam itu adalah buatan setan dan teman-temannya." "Iya Pak Kiai, iya, maafkan saya." Waktu sholat telah masuk, mereka melakukan sholat. Dan terlebih dahulu sebelum sholat, Farah menangis terseduh-seduh mengingat dosa dan kesalahannya. Ikhwan memandangi Farah dengan haru. "Mah, Mira doain mama biar cepat sembuh ya," ucap Mira kepada Bu Novi. Suasana menjadi haru saat itu. Saji memeluk mereka berdua dengan bahagia. Setelah itu mereka kembali ke tempat masing-masing. Farah kembali ke tempat orang tuanya, dan kabarnya dia semakin dekat dengan Ikhwan. Lambat laun kesadaran Novi mulai membaik. Novi semenjak itu gangguan santet dan semacamnya tak pernah menyentuh keluarga mereka lagi. Pak Cecep juga lebih dekat terhadap syariat-syariat Islam yang diperintahkan oleh Pak Kiai. Dan cerita ini selesai. Menurut kalian bagaimana cerita ini? Berikan komentar ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita Restu Wiratmaja. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.